Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga para sahabat selalu diberikan tubuh yang sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Apa sih arti pengorbanan sesungguhnya? Lalu siapa yang harus berkorban atau siapa yang harus dikorbankan? Terus untuk apa kita berkorban? Pertanyaan-pertanyaan ini selalu muncul ketika ada aksi teror bom atau aksi bunuh diri yang ingin mengorbankan orang lain tetapi juga mengorbankan diri sendiri. Peristiwa di Katedral Makassar pada hari Minggu Palma dan peristiwa di Mabes Polri 3 hari setelah peristiwa Makassar memperlihatkan bahwa ada berbagai pemaknaan terhadap pengorbanan. Terlebih lagi ketika pengorbanan itu dihubungkan dengan ketaatan kepada agama. Dan dalam ketaatan kepada agama, setidaknya kepada ajaran agama yang dipegangnya, orang bisa berbuat apa saja untuk memperlihatkan ketaatannya itu. Tetapi pertanyaan lain yang muncul, sebenarnya ini ketaatan kepada agama atau ketaatan kepada ajaran tertentu dari agama yang dianut, yaitu ajaran yang diajarkan dan ditanamkan oleh tokoh agama tertentu. Lalu hari ini ketika kita merayakan Jumat Agung, kita ditolong untuk memahami pengorbanan itu dalam arti yang sesungguhnya. Pengorbanan Yesus di Jumat Agung mengajarkan kita bahwa jika pengorbanan itu didasarkan atas ketaatan kepada Allah, maka diri sendiri akan berkorban untuk orang lain. Bukan untuk agama, apalagi kalau dikatakan itu untuk Allah. Karena Allah tidak membutuhkan diri sendiri dikorbankan atau orang lain dikorbankan untuk kesenangan Allah. Justru yang dituntut oleh Allah adalah cinta kasih kepada sesama sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Pengorbanan Yesus bukan karena dia taat kepada agama dan ajaran Yahudi yang dianutnya saat itu. Pengorbanannya sekali lagi adalah bentuk ketaatan kepada kehendak Allah. Ini berbeda dengan orang-orang Yahudi, terutama para imam, ahli Taurat dan juga orang Farisi. Ketaatan mereka adalah ketaatan kepada agama. Karena itu mereka tega mengorbankan Yesus yang dianggap menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran yang mereka pegang. Jadi cerita mengorbankan orang lain demi agamanya atau demi ajaran yang dianutnya bukanlah sebuah cerita baru. Teror atas nama agama sudah dilakukan orang Yahudi kepada Yesus di masa hidupnya. Jadi kalau gereja mengalami teror saat ini karena gereja dianggap berbeda atau bahkan dimusuhi oleh orang-orang yang melakukan teror, jangan itu dianggap aneh oleh para pengikut Kristus. Yesus juga bukan disalibkan karena dia menyebarkan kebencian melawan pemerintah, meskipun dia disalibkan bersama dengan orang-orang yang disalib di kiri kanannya karena dianggap melawan pemerintah. Yesus justru mengingatkan para pengikutnya untuk memberikan kepada kaisar apa yang kaisar punya dan berikan kepada Allah apa yang Allah punya. Yesus juga tidak mengajarkan ketaatan kepada pemerintah hanya jika pemerintah memiliki iman yang sama dengan kita. Jadi bagi Yesus, ketaatan kepada Allah yang berwujud dalam hidup beragama harus berjalan selaras dengan berbuat baik kepada pemerintah, tanpa ada upaya untuk membuat pertentangan atau membenturkan satu dengan yang lain. Memang keteladanan Yesus ini berbeda dari dua peristiwa yang kita alami yang terjadi di Makassar dan di Mabes Polri. Dan kedua peristiwa ini mempunyai unsur yang berbeda tetapi memiliki satu pesan yang sama. Peristiwa di Katedral Makassar jelas menunjukkan perlawanan terhadap agama lain yang dianggap tidak sejalan dengan agama atau setidaknya ajaran yang dipegang orang yang melakukan bom bunuh diri. Kecintaan yang begitu besar pada agama atau setidaknya ajaran agama yang dianutnya membuat orang ingin mengorbankan kehidupan orang lain, bahkan kalau perlu dengan juga mengorbankan hidupnya sendiri. Peristiwa di Mabes Polri lebih memperlihatkan kebencian kepada pemerintah yang diperkuat oleh ajaran agama demi mencapai tingkat tertinggi dari ajaran agama yang dianutnya. Hal ini setidaknya tertulis jelas dalam 2 lembar surat yang ditinggalkan oleh Sakiyah Aini yang mengorbankan dirinya di Mabes Polri demi mempertahankan ajaran agama yang dianutnya. Meskipun menunjukkan kebencian yang besar kepada pemerintah yang disebutnya Togut, namun tujuannya tidak berbeda dengan peristiwa Makassar, yaitu menunjukkan bakti yang besar kepada ajaran agama yang dianutnya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita menyikapi kedua peristiwa ini? Banyak orang yang mengutuk peristiwa di Makassar. Saya katakan, untuk apa lagi dikutuk? Peristiwanya sudah terjadi dan yang membawa bom bunuh diri juga sudah meninggal dunia. Peristiwa itu cukup kita sesali. Kalau mau dikutuk,
Meskipun kutuk dalam tradisi Kristen sering jadi perbincangan hangat. Kutuklah mereka yang mempengaruhi orang-orang dan yang mengajarkan orang lain untuk menghilangkan nyawa sesama manusia demi kebenaran ajarannya, bahkan rela menghilangkan nyawa orang lain yang tidak berlaku jahat kepadanya. Janganlah demi menjaga kebenaran ajaran agama yang ada, kita menghilangkan nyawa orang secara serampangan. Pokoknya yang penting dia berbeda dari kita, siapapun dia. Tidak usah juga kita membuat karikatur atau meme untuk menertawakan para pelaku ini. Ilustrasi gambar yang dibuat oleh pemilik akun Instagram Nang Lanang menurut saya mengekspresikan dengan baik bagaimana seharusnya kita merespons kedua peristiwa di tengah perayaan-perayaan gereja saat ini. Mulai dari Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, sampai nanti Paskah. Jika Yesus berada di situasi saat ini, sebagaimana yang dilakukannya di peristiwa Kamis Putih, dia juga akan membasuh kaki para pelaku di kedua peristiwa ini. Sebagaimana dia membasuh kaki Petrus yang menyangkalnya dan juga Yudas yang mengkhianatinya. Bahkan mungkin dia juga akan merangkul mereka dalam rangkulannya, supaya mereka juga bisa merasakan kasihnya yang besar kepada manusia, tanpa ada pembedaan karena agama atau apapun. Ilustrasi Nang Lanang ini mengingatkan kita para pengikut Kristus untuk memiliki kesediaan memaafkan mereka yang melukai sesama manusia hanya karena perbedaan agama, lalu terus berbagi kasih dengan mereka, sekalipun mereka tidak membalas dengan kasih yang sama atau bahkan tetap membenci kita. Rendahkanlah hati kita, meskipun kita direndahkan. Bukankah itu dua pesan Yesus untuk setiap orang yang percaya kepadanya di peristiwa Kamis Putih? Untuk itu jangan hanya menjadi pengikut Kristus, tetapi hiduplah seturut dengan keteladanan Kristus. Jangan biarkan perayaan-perayaan keagamaan ini menjadi sebuah tradisi tanpa makna. Karena dengan begitu, karya Yesus juga menjadi tidak bermakna dalam hidup kita. Hidupi perayaan-perayaan ini dalam setiap perayaan kehidupan kita di setiap saat. Jangan mencintai perayaan, tetapi rayakan cinta melalui hidup damai bersama dengan sesama. Selamat merayakan Jumat Agung dan menyongsong Paskah. Cinta Tuhan selalu bersamamu.